Ketika kita berselawat satu, tidak perlu banyak, satu. Apa kata Nabi? Man sholat alaya wahidatan, siapa orangnya yang berselawat kepadaku wahidatan, satu kali, ghafarallahu as-saratunubatin, maka 10 kejelekannya, 10 dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan datang 2 iblis, 2 setan dari sebelah kanan menyerupai ayah kita, sebelah kiri menyerupai ibu kita. Yang menyerupai bapak kita mengajak pindah ke dalam agama Yahudi karena alasannya Yahudi yang terbaik. Lalu ditarik oleh ibunya sebelah kiri, Marina ikut agama ibu Nasrani karena agama ibu Nasrani adalah terbaik. Datang anaknya talqin di telinganya, la ilaha illallah. Maka anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang berguna, dia akan talqin, dia akan baca Quran pada saat orang tuanya dalam keadaan sakaratul. Subscribe Abah Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asrofa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikus samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yida bil mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa istinabis sayyiat. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa al-ayat wal makna wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i rafiqi fil jannah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man adhama
maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram wal mukarramin, segenap para kiai, para asatidz, para habaib, para ujaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kelurahan Angke dan sekitarnya, kecamatan Tambora, wabil khusus para sesepuh, para asatidz, para habaib, di antara pengurus Masjid Jami Al-Muttaqin, Dewan Kehormatan Bapak Haji Kustia, juga Bendahara Habib Helmi Yahya, Sekretaris Bapak Ustaz Abu Sayuti, dan juga Bu Dia sekaligus Qori Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asrori, dan juga para penasehat Bapak Yudi, Bapak Cecep, dan juga para pengurus dan jajaran Risma, Bapak Haji Haris Munandar beserta jajaran Ketua PHBI yaitu Saudara Yubi, juga para orang-orang tua saya, para sepuh-sepuh saya yang ada di wilayah Angke, diantaranya pengurus Masjid Jami Baitul Ihsan Bapak Haji Abdul Rosi, Bapak Haji Saiful Wahdi beserta jajaran, juga dari Mushola Anwarul Hidayah Bapak Ustaz Bujur beserta jamaah, dan juga Al-Ansuriyah Bapak Haji Ali Hamzah, Bapak Toto Mayanto beserta jamaah, dan juga dari Al-Muta'alimin yaitu Akhil Al-Qira Ustaz Herman beserta jajaran, dan juga dari Gedung Panjang yang lumayan nyebrang ujung daripada Tambora, sama-sama DPR daerah pinggiran, Bapak Haji Herman beserta jajaran, para pengurus wilayah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak LMK, khususnya yang hadir Bapak RW 03 garis miring Bos Kotor, tapi nyebut baik mana kan Bos Kotor ya, RW Bapak Haji Dul Suparman, mudah-mudahan selalu Allah memberikan sehat walafiat, dan juga seluruh hadirin yang sama-sama hadir, muratibil acara, dan juga para panitia PHB khususnya, dengan jerih payahnya sampai tercapai terlaksana acara PHBI yang walaupun sederhana di ruangan Masjid Jami Al-Muttaqin. Mudah-mudahan para panitia dengan jerih payahnya, dengan susah payahnya, mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari Kampung Bebek Nurul Iman Bapak Haji Nana beserta jamaah, yang insya Allah semuanya alladzi tukar asma'uhum. Dari Porsima juga banyak perwakilan ya, ada Bapak Ustaz Ahmad Bahtiar, ada Bapak Ustaz Dedi, Bapak Ustaz Saiful, dan sebagainya. Insya Allah semuanya yang hadir insya Allah selalu langkah dan ayunan tangannya ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah, di mana pada malam ini adalah malam PHBI
Namun biasanya malam ini pengajian rutin yang diadakan setiap malam Sabtu pada maghrib. Karena ini acaranya sambil maulid, digeser dari habis maghrib yaitu kepada habis isya. Karena jilid biasa ngaji ditambah satu lagi maulid, maka disingkat jilid ngaji sambil peringatan maulid. Mudah-mudahan Bapak semua hadirin, para pemuda, hadirnya kita insya Allah nanti di yaumul jaza diaku menjadi umatnya Nabi dan sekaligus mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita pahami bersama tentang peringatan, sepanjang jalan, sepanjang zaman, setiap tahun yang sering kita adakan di berbagai masjid dan mushola. Apa makna daripada sebuah peringatan? Dan inilah yang harus kita pahami, yang harus kita jalani, bukan cuma kelahiran daripada Nabi yang kita rayakan, yang kita peringatkan, akan tetapi intinya adalah memperingati dan merayakan apapun yang sudah dibawa dan dilahirkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena peringatan itu adalah suatu momen yang amat sangat bermanfaat dan bermartabat, terutama adalah umat Islam, dan terutama sekali adalah umat yang sudah beragama Islam, kemudian di dalamnya juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu. Karena Islam saja kita tidak cukup. Karena itulah Islam adalah merupakan bibit atau modal utama yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf semuanya sama, isinya adalah mengajarkan tauhid, menunggalkan Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu. Makanya dari 104 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, maka diantaranya yang 100 adalah berupa suhuf. 60 Allah berikan kepada Nabi Sis, putra daripada Nabi Adam alaihis. 30 suhuf Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. 10 suhuf Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa 2 kali mendapatkan Alkitab. Yang pertama 10 suhuf, kemudian disempurnakan lagi oleh Allah dengan kitab suci Taurat. Kemudian Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kemudian diwariskan kepada putranya Nabi Sulaiman, dan seluruh generasi para nabi dan rasul, yaitu di dalam keterangan-keterangan yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran daripada keturunan-keturunan Bani Israel, yaitu Kanjeng Nabi Yakub alaihis, sampai kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Maka seluruh 103 kitab tadi ternyata semuanya terkumpul di dalam kitab suci Al-Quran. Maka beberapa ribu ayat diringkas di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran adalah turun sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil, minal dhulumati ilan nur, membawa
tadinya gelap menuju kepada yang terang, yang tadinya kafir sekarang diberikan hidayah menjadi agama Islam. Alhamdulillah. Maka kita enggak pernah berpesan ketika berada di dalam rahim, tidak pernah berpesan mau jadi agama apa, mau jadi pangkat apa, mau jadi golongan mana, mau jadi bangsa mana. Kita tidak pernah berpesan. Tetapi ketika kita lahir ke alam dunia tanpa memesan sebelumnya, ternyata Allah takdirkan kita semua menjadi golongan umat Islam. Alhamdulillah. Kira-kira bapak-bapak jadi orang Islam menyesal tidak? Senang enggak? Jadi orang Islam ridho enggak? Jadi orang Islam ikhlas tidak? Walaupun miskin ikhlas tidak? Walaupun susah ikhlas tidak? Alhamdulillah. Maka ini adalah anugerah. Sepanjang hidup manusia tanpa memesan, tanpa meminta, tanpa berdoa, begitu lahir dalam dunia Allah takdirkan jadi orang Islam, bahkan menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Makanya bagaimana di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing. Ketika kita berada di dalam perut ibu, di dalam kandungan, di dalam rahim, maka tidak ada yang mengingat, tidak ada yang menyadari. Sadarnya kita sudah lahir ke alam dunia ketika udah usia 4 sampai 5 tahun. Tak ada seorang pun yang ingat ketika berada di dalam kandung. Karena proses manusia yang lain itu berbeda dengan proses manusia Nabi Adam dan Nabi Isa. Kalau Nabi Adam tidak ada proses hamil atau dihamilkan. Nabi Adam tidak pernah proses dari bayi. Tidak pernah ada usia dari bayi sebagaimana layaknya kita semua. Kita adanya di alam dunia tidak dalam keadaan tua, tapi dalam keadaan bayi, berbeda dengan Kanjeng Nabi alaihi. Kalau Nabi Adam lahir, nggak ada yang melahirkan. Kenapa? Karena Nabi Adam dibentuk oleh Allah dengan kekuasaan Allah dari bahan-bahan yang sekarang diinjak-injak oleh kita, tanah namanya. Maka dibentuklah dari mulai warna-warna tanah. Nabi Adam alaihissalam sudah wujud sebagai orang dewasa. Tanah yang mana yang diambil oleh Allah? Alhamdulillah sudah ada semuanya tanahnya di Jakarta. Tanah Bang, tanah sereal, tanah merah, tanah tinggi, dan juga tanah sengketa. Jadi kalau orang maunya ribut aja, musuhan aja, marah-marah aja, yakin itu dibuatnya dari tanah sengketa. Maka ketika dibentuk oleh Allah dari berbagai campur lapisan tanah, terbukti sekarang manusia lahir ke alam dunia warna kulitnya beda. Jadi kalau kita mau tahu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ada dalam diri kita, nggak usah jauh-jauh, tadabbur cukup di dalam badan kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun.
ciptakan wajah dan kulit berbeda-beda. Betul? Kalau seandainya wajahnya sama, bisa keliru. Bingung orang itu. Mana pemajikan orang, mana pemajikan batur, lalu bentuknya sarung. Begitu juga kalau laki-laki Allah ciptakan sama mukanya, istrinya bingung mana suaminya, mana benar. Makanya likulli syai'in alamatun. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Allah berikan tanda, Allah berikan ciri bahwa si A cirinya begini. Lihat di dalam berita kehilangan ada tanda. Barang siapa yang menemukan orang hilang, ciri-cirinya seperti ini, rambutnya begini, hidungnya begini, pipinya begini, kulitnya begini, itu tanda. Begitupun orang yang menemukan sesuai dengan ciri-ciri dan tanda tadi, maka segera dibawa dilaporkan. Oh, ini orangnya tetap. Makanya di dalam diri kita kata Allah, cukup ada pelajaran, cukup ada tanda-tanda bagaimana tanda kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu. Jadi maka oleh karena itu, daripada amaliyah yang dikerjakan oleh manusia, maka semua amaliyah itu terlebih dahulu sudah diamalkan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihis. Jadi Nabi Adam begitu diciptakan langsung umur kira-kira 25 tahun. Jadi nggak ada proses bayi, nggak ada proses 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak, langsung dewasa. Sehingga tidak langsung hidup. Jadi kayak patung. Allah ciptakan Nabi Adam, wujudnya daripada tanah, tapi ruhnya belum ditiupkan. Makanya saat Nabi Adam pertama kali dihidupkan oleh Allah melalui bersin. Begitu bersin, hasis, apa kata Nabi Adam? Alhamdulillah. Makanya orang yang bersin sampai sekarang sunnah membaca lafaz alhamdulillah. Jadi dengan bersin hidup Nabi Adam dan memuji Allah. Kalimat yang pertama diucapkan oleh Adam adalah hamdalah. Maka dia memuji Allah. Kenapa? Karena sudah diberikan kehidupan. Kita juga yang sekarang ini masih hidup, maka harus bersyukur atas pemberian kehidupan, karena yang paling mahal di alam dunia adalah kehidupan yang pertama. Ada orang cantik dilamar 1 miliar ditolak. Begitu mati, jangankan 1 miliar, gratis pun RT dikasih, mau nggak? Kemarin dilamar 1 miliar ditolak, sekarang gratis tidak mau. Kok bisa drastis tidak berharga? Kenapa? Karena yang menjadikan perbedaan antara 1 miliar dengan gratis adalah kehidupan. Jadi kalau dia mahal ternyata hidup, kalau dia murah maka tidak berguna karena adalah mati. Makanya kehidupan ini tidak bisa diperpanjang. Kalau mobil mati, motor mati, kendaraan mati, dibawa ke samsat, hidup lagi, betul. Tapi kalau manusia mati, dibawa ke samsat, hidup enggak? Tetap mati. Kalau dibawa ke samsat hidup lagi, maka ada orang mati, diperpanjang terus. Makanya yang paling mahal adalah kehidupan. Jadi melalui kehidupan inilah Kanjeng Nabi Adam bersyukur, dan bukti tanda syukurnya adalah memuji Allah Subhanahu. Makanya dalil-dalil maulid cukup banyak. Dari mulai ayat Al-Quran, bahkan hadis Nabi, bahkan diperkuat oleh 4 sahabat Khalifah Amirul Mukminin, bahkan ditambah lagi oleh para alim ulama. Salah satunya dalam kitab Madarijus Su'ud adalah karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Maka beliau menyebutkan qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Syekh Nawawi, Abu Bakar berkata, man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i bil jannah bi rafiqil jannah. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya 1 dirham untuk
ya Rabbal. Abu Bakar Siddiq adalah orang tua pertama dari golongan laki-laki yang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Makanya wajar kalau setelah wafatnya Nabi, maka Abu Bakarlah yang ditunjuk dan dipilih menjadi Amirul Mukminin, menjadi rajanya orang Islam, menjadi pemimpinnya orang Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Bukan sekedar sahabat, bukan sekedar Amirul Mukminin khalifah, tapi Abu Bakar Siddiq juga sebagai mertuanya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Nawawi kata Al-Bantani, qala Umar radhiyallahu anhu, man agama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa mengagungkan, merayakan kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahya al-Islam, sungguh dia telah berjuang untuk menghidupkan syariat agama Islam. Makanya agama Islam ini syariatnya tetap dijalankan dan tetap ditampilkan. Kenapa? Karena setiap tahun di dalam Islam diadakan peringatan Maulid Nabi supaya apa? Supaya jangan pernah kendor keimanan umat Islam, supaya tambah kuat, supaya ampernya naik. Kenapa? Wasilahnya diingatkan terus kita kepada sosok paduka yang paling mulia, yakni junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Nawawi Tanah Al-Baghdadi, qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, man agama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, maka dia tidak akan pernah keluar dari alam dunia, artinya tidak mati illa bil iman, kecuali matinya disertai dengan iman dan Islam, insya Allah. Dan ini tentunya sesuai dengan Al-Quran. Jadi setiap sahabat membuat suatu makalah bukan berarti asal, akan tetapi ada sumber dasarnya, ada dalilnya. Kenapa? Sandarannya semua adalah terhadap Al-Quran. Mana dalilnya Al-Quran yang mengatakan Sayyidina Ali, orang yang memperingati Maulid Nabi tidak keluar dari alam dunia, tidak meninggal dunia illa bil iman, kecuali dengan iman. Ini sesuai dengan Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Maka wasilah membawa iman dan Islam, apa kata Ali tadi? Sebab agama Maulid dan Nabi, mengagungkan, merayakan, membesarkan daripada kelahiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada asal tadi, bahwasanya kita tidak pernah memohon, berharap, berdoa untuk jadi siapa-siapa. Kenapa? Karena kita tidak pernah ingat dan tidak ada nalar untuk kesana saat kita berada di dalam rahim ibu kita. Makanya 4 bulan itu adalah sejarah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan, memasukkan ruh ke dalam jasad yang ada di dalam kandungan itu pada saat kandungan 4 bulan. Makanya sering ada selamatan tuh. Kalau istrinya hamil disebutnya walimatul hamil. Kalau syukuran ngisi rumah namanya walimatul bait. Kalau kawinan namanya walimatul urus atau walimatul kursi. Kalau sunatan dirayakan namanya walimatul khitan. Ya. Kalau orang mau umroh, haji dirayakan, maka namanya walimatus apa?
Bapak Tuti mau pulang ke Pandeglang, sunah diadan. Tapi begitu diadakan, orang-orang menduga, orang-orang mengira, wih, Bapak Tuti kemana ya? Umur atau beda-beda? Orang balik ke pulau. Diadakan sunah. Kenapa sunah adan? Supaya di perjalanan sampai tujuan, sampai balik lagi diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah semua dianggap tawasul, artinya wasilah. Tuh, iya. Begitu juga orang yang lahir sunah diadankan. Mana dalilnya? Kanjeng Nabi mengadankan cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Saat lahir ke alam dunia langsung disusul dan dipapak dengan lantunan adzan. Tapi bagaimana orang meninggal dunia? Tidak ditemukan keterangannya. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Orang yang mati masuk ke lubang lahat diadankan. Tapi kenapa diadankan? Maka dikias oleh ulama. Apa kiasnya? Kalau dia datang disambut dengan adzan, dikias berarti perginya juga, meninggalnya juga adalah ditutup dengan adzan. Jadi begitulah ilmu yang disebut ijma kias. Kalau kita mencari dalil-dalilnya nggak bakal ketemu. Tapi dengan memahami ilmu kias seperti tadi. Dalam kias, contoh, kalau kias di dalam fikih, haram jual beli barang najis. Jual beli anjing, kalau niatnya jual beli najis. Jual beli pupuk kandang, hukumnya najis. Tapi bagaimana supaya tidak terjadi haram? Maka dikias. Apa kiasnya? Enggak usah niat beli. Pak Jebol punya kotoran kambing, punya ada satu ternak di Kuningan. Jangan membeli, tolong kumpulin Pak Haji. Kalau ada satu truk, nanti saya kasih ongkosnya, saya kasih upahnya 2 juta. Ketika jual beli sama harganya 2 juta, maka diganti niatnya jangan jual beli, niatnya adalah upah narungin, upah naikin, upah muatin ke mobil, tuh ongkosnya 2 juta. Jadi boleh. Nah itu hukumnya kias. Tapi kalau niatnya beli, saya beli ini pupuk kandang, tapi najis, tapi saya beli berapa? 2 juta, haram hukumnya. Nah maka ini adalah adanya kias. Kias inilah lahir daripada ijma. Begitu juga dengan hadis dan Al-Qur'an. Maka itu diantaranya manfaatnya ngaji, manfaatnya daripada thalabul ilmu. Ada juga orang yang mengadakan tasyakur bukan pada 4 bulan, tapi pada usia kandungan 7 bulan. Kalau di Bandengan Pak Herman saya tanya, kalau ada perempuan hamil dirayakannya 4 bulan atau 7 bulan? Pak, kalau orang Bandengan hamil istrinya itu dirayakannya 4 bulan atau 7 bulan? Nah, 4 bulan. Kalau kita di Aceh kebanyakan 4 bulan atau 7 bulan? Di Kampung Bebek Pak Haji 4 bulan atau 7 bulan? Jadi kontroversi, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Makanya Roni suka nanya sama saya, tahu nggak Roni? Rono kan ini. Nanya sama saya, yang benar ini walimatul akal 4 bulan apa 7 bulan? Maka saya jawab Pak Tuti, saya bilang yang bagus mah walimatul amal ngariungna tiap bulan. Bener nggak? Tuh kalau tiap bulan kan nggak bingung terus. Alhamdulillah. Ngapain diributi? Mau 4 bulan silahkan, mau 7 bulan silahkan, mau tiap bulan itu oke dan lebih baik. Insya seperti itu. Ya, maka itu hukumnya adalah sunnah. Kalaupun tidak mau dirayakan, tidak mau ada selamatan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa betapa orang tua sayang terhadap anak, namun sayangnya ketika masih di dalam kandungan. Bayangkan saat istrinya hamil, calon anak bangga dia, senang, sampai dibacakan surat-surat Al-Quran. Di antaranya adalah
saking dia bersyukurnya, saking girangnya, saking senangnya, maka dirayakan dan dipanggil masyarakat, diadakan walimahan, diadakan riungan, dan di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat Maryam dan surat Yusuf. Terus ditanya, Bu, emang ibu kalau walimatul hamil dibacakan surat Maryam dan Yusuf agar supaya apa? Kata ibu, supaya kalau anaknya perempuan cantik seperti Siti Maryam. Kalau dia laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Saya bilang salah. Kalau ngaji surat Maryam, lahir anaknya supaya cantik seperti Siti Maryam, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena anak tergantung bapak dan ibunya. Betul? Kumaha bapaknya hidup? Ditanya, kalau laki-laki supaya ganteng seperti Nabi Yusuf, nanti jadi fitnah, Pak. Bapaknya pesek, hidup, anaknya mancung, hidup putih. Begitu dipangku di ais, orang nanya, anak siapa itu, Pik? Anak saya, Pak. Kok tuh mirip sih? Jadi fitnah nanti dia itu. Ya, maka salah niatnya baca Quran, baca Yusuf, baca Maryam kalau tujuannya cantik dan tampan. Salah. Tapi supaya apa? Kalau dia perempuan, sobarnya, imannya seperti Siti Maryam. Kalau dia laki-laki, sobarnya, imannya seperti kanjeng Nabi Yusuf alaihi. Walaupun berbeda wajah, berbeda daripada warna, tetapi keimanannya dan kesabarannya seperti yang diberikan pilihan Allah Subhanahu. Itu yang paling benar. Ya. Maka ada 4 bulan. Dari mana? Dari 40 hari dulu. Ya. Arba'ina yauman. Awalnya adalah nutfah. Apa nutfah? Air mani. Setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Ya, makanya darah ini akan menjadikan wasilah menjadi daging. Dari darah menjadi daging itu prosesnya selama 40 hari. 40 hari. Tuh. Setelah 40 hari berubah menjadi daging, maka setelah 4 bulan dibentuk wujud manusia, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalamnya ada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kita tidak ada yang mengingat, tidak ada yang menyadari. Kenapa? Karena oleh Allah dihapus, didelete semuanya orang-orang yang ketika berada di dalam kandungan. Apa perjanjiannya? Kata Allah, alastu birabbikum. Ditanya kita. Kata Allah, wahai baik, apakah kalian mengakui kalau aku ini Tuhan kalian? Lalu kita menjawab semuanya, walaupun nanti lahir jadi musyrikin, walaupun nanti lahir jadi kafirin, walaupun dia lahir jadi munafikin, tapi tetap seluruhnya baik ketika di dalam kandungan ibunya. Setelah diberikan ruh, mereka semua menjawab, kita termasuk menjawab, qalu bala syahidna. Itu jawaban kita. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, dan kami berjanji tidak akan makhluk menyembah kepada yang lain kecuali akan beribadah, akan mengabdi, akan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi begitu keluar, lahir dalam dunia, ternyata banyak yang berkhianat, banyak yang mengingkari. Walaupun kita tahu semua adalah aturan Allah, yang jadi kafir adalah ciptaan Allah, yang jadi munafik adalah ciptaan Allah, yang beriman juga adalah ciptaan Allah. Tapi intinya kita yang sudah ditakdirkan menjadi orang Islam, luar biasa syukurnya, alhamdulillah. Sehingga sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Tiada kalimat sebagai
kita kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua dengan takdir ajal yang berbeda-beda. Maka lihat orang-orang yang meninggal dunia, apakah harus tua aja? Apakah harus karena sakit aja yang mati? Tidak, tapi tidak sedikit di wilayah tetangga kita, saudara kita, bahkan keluarga kita banyak yang meninggal di usia muda. Bahkan yang tanggung-tanggung belum lahir dalam dunia, masih di dalam kandungan juga waktunya mati. Ada bayi mati di dalam kandungan. Ada juga yang mati baru cerot, baru langsung mati. Lalu bagaimana ini hukumnya? Berbeda. Kalau bayi meninggal di alam kandungan, maka disebutnya bayi mati syahid. Dalam kitabnya disebut sukut. Ya, kalau bahasa kita prematur, keguguran. Maka ini tidak wajib dikafankan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan kalau meninggalnya sedari alam kandungan. Satu. Lalu bagaimana kalau lahir sempat nangis, sempat bernafas, sempat hidup hanya beberapa detik kemudian meninggal dunia? Maka kata ulama di dalam ilmu fikih menghukumi bayi yang baru lahir walaupun langsung meninggal tapi sempat hidup, maka ini dihukumi orang dewasa. Jadi tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan. Itu hukumnya bayi yang lahir dalam dunia walaupun hanya beberapa detik tapi mengalami hidup. Jadi sama hukumnya seperti orang dewasa. Adapun nanti tahlilnya itu mah bebas, nggak ditahlilin juga nggak ada masalah bayi mah. Kenapa? Karena seandainya tidak ditahlilkan, tidak diyasinkan, tidak sampai malam ke-7, 40, nggak ada masalah. Kenapa? Karena si bayi belum berbuat dosa. Bagaimana mau berbuat dosa? Dia cuma numpang nangis dong di alam dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, kudu ieu mah sebabnya loba dorakan. Benar tuh? Dari mulai kaki, tangan, mata, telinga, pasti semuanya berbuat dosa. Makanya ada lagunya tuh. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang gagah, tidak orang yang terbaik, kecuali orang yang terbaik adalah orang yang banyak dosa tapi dia mengakui akan dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu. Makanya sering jadi doa ini Pak. Mudah-mudahan mendapat maghfirah. Itu mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Ini doa. Sepanjang tahlil dibacakan. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Ya Allah, berikan kami rahmat pada saat terjadi sakaratul maut. Kenapa pada saat sakaratul maut kita minta didatangkan rahmat supaya sakaratul maut membawa kita dalam keadaan iman dan istiqamah. Karena pada saat orang mau mati ini akan datang dua iblis, dua setan. Dari sebelah kanan menyerupai ayah kita, sebelah kiri menyerupai ibu kita. Yang menyerupai bapak kita mengajak pindah ke dalam agama Yahudi karena alasannya Yahudi yang terbaik. Lalu ditarik oleh ibunya sebelah kiri, Marina ikut agama ibu Nasrani karena agama ibu Nasrani adalah terbaik. Datang anaknya talqin di telinganya, la ilaha illallah. Maka anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang berguna, dia akan talqin, dia akan baca Quran pada saat
Ya. Sampai-sampai orang yang mau mati aja cap jempol, edan enggak? Mana sih katanya jadwalnya lu gerobek. Kok ada di sini? Wah. Ya. Jadi anak yang soleh itu tidak berpikir dengan yang lain, tapi ingin menyelamatkan perjuangan ayahnya, ingin menyelamatkan perjuangan ibunya, sebagaimana kanjeng Nabi juga berjuang menyelamatkan pamannya tercinta Abi Thalib supaya dia mati dalam keadaan iman dan Islam. Pada akhirnya Allah tidak takdirkan. Akhirnya menangis, bersedih, putus asa. Kenapa? Karena kecintaannya, keinginannya tidak diberikan oleh Allah. Sementara orang-orang yang tadinya musuh, yang tadinya benci, yang tadinya mau membunuh, malah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Lalu turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak berhak memberikan hidayah meskipun terhadap orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayangi. Walakin Allah, akan tetapinya Allah yahdi man yasha, yang berhak memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Setelah ayat itu turun, barulah Nabi kesana, barulah Nabi tawakal. Kenapa? Karena dia tidak pernah sia-sia, dia tidak pernah mubazir dakwahnya dia. Walaupun ada yang kecewa, tapi berapa banyak umat yang masuk ke dalam Islam, berapa banyak orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, bahkan sampai ke luar daerah, termasuk di negara kita Indonesia, mayoritas beragama Islam. Alhamdulillah. Ya. Makanya kita wasiat sebagai orang tua berkewajiban wasiat. Jangankan mau mati, mau ibadah haji, mau umroh, mau naik pesawat, mau ke luar negeri, itu ada dalam ilmu fikih dianjurkan untuk berwasiat. Apa wasiatnya? Salah satu, ya bunaya la ta'rifusalah. Wahai anakku, ketika bapak dan ibu pergi ke Mekah Madinah untuk ibadah, kamu di rumah ingat la ta'rifusalah, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu wasiat yang pertama. Apalagi mau meninggal dunia, orang tua berwasiat. Apa wasiatnya? Kalau dalam Al-Quran adalah kanjeng Nabi Yakub alaihi salam berwasiat kepada putra-putranya. Apa kalimatnya? Mata kudu min ba'di
Jadi Yahudi itu diambil dari Yahuda. Yahuda itu salah satu putra Nabi Yakub. Karena pengaruh dan penganutnya sangat besar, jumlahnya banyak, semakin hari semakin banyak menjadi pengikutnya, maka dikultuskan diri Yahuda menjadi sebuah agama. Keyakinan mereka menjadi agama Yahudi. Padahal Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu nama anak salah satu dari Nabi Yakub. Maka di antaranya yang soleh adalah Nabi Yusuf alaihi. Makanya ada di dalam sholawat. Ketika kita bersolawat, satu, tidak perlu banyak, satu. Apa kata Nabi? Man sholat alaya wahidatan. Siapa orangnya yang berselawat kepadaku wahidatan satu kali, ghafarallahu asara dzunubatin, maka 10 kejelekannya, 10 dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis lain, iksiru sholata alaya, perbanyaklah bacaan sholawatmu kepadaku. Fa inna aksara sholatukum, karena semakin banyak sholawat yang kamu baca, maka aksara dzunubakum, maka semakin banyak dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu. Maka hikmahnya maulid, semua hati diarahkan, semua pikiran diarahkan, semua pemahaman diarahkan. Kemana diarahkannya? Satu titik, yaitu makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, dan diagungkan oleh yang maha agung, dimuliakan oleh yang maha mulia. Maka dialah Sayyidina wa Habibina wa Nabiyyana Muhammad. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aqla. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, mana mungkin aku menciptakan alam dunia. Maka alam dunia yang begitu luas, yang luasnya tidak ada yang tahu. Mungkin di dunia ini tak seorang pun yang tahu tentang dunia kecuali satu orang. Siapa? Roma Irama. Iya, karena dia mah muda, yaitu berkelana sampai ke ujung dunia. Mana pun dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya dia aja yang tahu tentang luasnya alam dunia. Rajin orang, bukan cuma dia berkeliling dunia, sampai jumlah penduduk dihitung sama dia. Padahal dia presiden bukan, menteri bukan, DPR bukan, tapi rajin. Dari mulai jumlah sedikit udah dinyanyiin 150 juta penduduk Indonesia. Berhubung sekarang mah udah bertambah lagi, maka diganti lagunya. Apa kata Oma? Kurang lebih 300 juta penduduk Indonesia. Luar biasa. Ya, makanya dulu beliau menyalonkan, punya partai namanya Idaman. Setidak-tidaknya kalau Roma Irama terpilih jadi presiden, banyak sekali perubahan. Di antara perubahan yang akan diganti adalah nada maca berjanji. Marhaba ya Yao, ciao, ye. Kalau dia jadi presiden, maka apa aja nadanya diganti. Iya. Maka oleh karena itulah, ketika kita melihat dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Angke, alhamdulillah, apa yang kita lihat? Maulid di mana-mana. Padahal ini juga sudah lewat dari bulan Rabiul Awal, tapi masih maulid. Bahkan sampai Rabiul Tsani tetap maulid, bahkan sampai bulan Rajab tetap maulid. Alhamdulillah, kebiasaan luar biasa. Iya. Kenapa? Karena intinya kita harus mengetahui betapa orang-orang tidak pernah
Bapak semua jauh dekat diundang hadir di sini. Saya yakin, seribu yakin diundang karena bukan Masjid Jami'ul Mutakin, juga bukan karena saya, bukan juga karena panitia, tapi semata-mata diundang datang adalah karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu kami atas nama pengurus masjid yang pertama mengucapkan jazakumullahu khairan katsir atas kedatangan para bapak dari masing-masing masjid dan mushola yang alhamdulillah antusias. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak di antara peringatan Maulid Nabi pertama doa saya, mudah-mudahan diaku semua menjadi umat Kanjeng Nabi. Saya bapak semuanya walaupun tidak sholat itu sudah berdiaku. Benar-benar. Sana yang sholawat lagi kan mudah doa satu sekali tetap mudah-mudahan diaku umat Nabi. Yang kedua, setelah diaku menjadi umat, otomatis mudah-mudahan juga sekaligus mendapatkan syafaatnya. Dan pulangnya dari sini saya doakan yang punya rematik sembuh, yang punya asam urat sembuh, anu belon saltik sembuh, edan cager. Ya Rabbal. Dan mudah-mudahan yang saat ini masih susah, masih fakir, masih miskin, pulang daripada peringatan Maulid dijadikan orang yang banyak duitnya untuk ibadah. Amin. Dan yang terakhir doa saya, mudah-mudahan semua kita dipanggil dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja tentunya yang dapat saya sampaikan. Saya juga kurang khusus ceramah. Kenapa? Karena anak-anak udah ngomong belak-belak jadi kejo pusing basi. Nah, katanya anak-anakku kan pikiran aja. Terlalu khusus jadinya. Maka itu saja tentunya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.